Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 20-26. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Jujur saja dilihat dari sudut pandang manusia, kata-kata Yesus dalam Injil kali ini tampak tidak masuk akal. Menjadi miskin, lapar, menangis dalam kesedihan, dibenci, dikucilkan, dihina, dan dicela sebagai kejahatan hampirlah tidak tampak seperti sebuah berkat. Bahkan ketika kita mengalami semua itu, kita cenderung merasa dikutuk, ditinggalkan, dan dilupakan oleh Tuhan. Hanya sedikit dari kita yang cukup berkembang secara rohani untuk mengucap syukur dalam segala hal. Faktanya reaksi kita seringkali sebaliknya. Kita mohon kepada Tuhan untuk mengubah keadaan sampai lebih sesuai dengan keinginan kita. Saudara-saudari, kata-kata Yesus terdengar sangat berbeda ketika kita memandang bahwa Dia berbicara tentang keadaan rohani, bukan hal fisik. Berbahagialah mereka yang miskin dalam roh adalah apa yang kita temukan dalam catatan paralel Matius tentang khotbah di bukit. Kata-kata Yesus tiba-tiba menjadi jauh lebih masuk akal. Kita diberkati ketika kita miskin dalam roh, ketika kita lapar dan haus akan kebenaran, ketika kita menangis dalam kesedihan atas dosa-dosa kita sendiri dan membutuhkan keselamatan. Dan memang masuk akal bahwa kita kadang-kadang akan dibenci, dikucilkan, dan dicela ketika kita membuat pilihan sulit untuk mengikuti Yesus daripada dunia. Untungnya Yesus ada di sini untuk menguatkan dan menghibur kita. Saudara-saudari, mereka yang kaya sebaliknya tidak melihat kebutuhan mendalam akan seorang penyelamat. Percaya diri pada superioritas mereka sendiri. Mereka mengabaikan dosa mereka sendiri, merasionalisasi perilaku apapun yang membuat mereka senang, penuh dengan kepuasan dalam hal-hal dunia ini. Mereka mengabaikan hidup kekal. Karena kita tahu bahwa hidup ini betapapun indah dan berharganya bukanlah akhir permainan. Kita tetap fokus pada saat setiap air mata akan dihapus. Bumi tidak memiliki kesedihan yang tidak dapat disembuhkan oleh surga. Saudara-saudari, semoga kita selalu rindu akan keselamatan yang berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat
bersatu